Rasakan stadion kelas dunia. FIFA de junio en Yakarta, la capital de Indonesia. Dikira cuma punya stadion yang kecil, tetapi Yom Ki Hun syok ketika melihat kemegahan Stadion Gelora Bung Karno dan enggak sabar lagi untuk melihat atmosfera di Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia yang mana trending nombor 1 dunia. Kemajuan Timnas Indonesia dibahas di berbagai negara belahan dunia. Hari ini Indonesia telah membuktikan di ASEAN ya, satu-satunya dari ASEAN yang telah berjaya melaju pada putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi apabila Timnas Indonesia sudah terkenal di seluruh dunia, maka Indonesia secara tidak langsung akan meraih pelbagai lagi keistimewaan selepas ini. Terutamanya untuk Timnas Indonesia bakal akan berbondong-bondong sponsor-sponsor dari pelbagai brand yang akan memberi dukungan ya ataupun sponsor terhadap Timnas Indonesia, dan Timnas Indonesia akan lebih maju lagi. Indonesia jadi sorotan dunia jelang laga kualifikasi Piala Dunia. GBK disanjung setara stadion Eropa. Jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Tiongkok, Cina, sorotan dunia tertuju ke Jakarta. Bukan hanya karena tensi pertandingan yang tinggi, namun juga karena Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, yang kini mendapat pengakuan internasional sebagai salah satu stadion dengan standar Eropa. Atmosfer sepak bola nasional kembali memuncak. Tiket pertandingan yang akan digelar pekan ini di GBK ludes hanya dalam hitungan jam, menunjukkan antusiasme luar biasa dari para pendukung Garuda. Namun yang mencuri perhatian bukan hanya semangat supporter, tapi juga infrastruktur kelas dunia yang kini jadi wajah baru sepak bola Indonesia. GBK luar biasa. Rumputnya sempurna, sistem pencahayaan dan audio sudah selevel stadion-stadion besar di Eropa, ujar seorang analis sepak bola Asia dari Sky Sports. Indonesia kini bukan hanya berkembang dari sisi permainan, tapi juga dari sisi fasilitas dan manajemen pertandingan. Pengakuan ini datang seiring dengan upaya serius pemerintah dan PSSI dalam reformasi sepak bola nasional. GBK kini tak hanya menjadi markas bagi timnas, tetapi juga simbol ambisi Indonesia untuk tampil sebagai kekuatan baru di Asia dan dunia. Pertandingan kontra Tiongkok akan menjadi momen krusial bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Selain berpeluang besar mengamankan poin penting, laga ini juga menjadi kesempatan emas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan lagi sekadar peserta di ajang internasional, tapi juga tuan rumah yang patut diperhitungkan. Dengan sorotan kamera dari puluhan negara dan atensi dari para pecinta sepak bola global, Indonesia siap membuktikan bahwa mereka pantas berdiri sejajar dengan negara-negara elit di dunia sepak bola. Tambah lanjutannya, laga ini tak sekadar soal skor. Ini adalah momen kebangkitan Indonesia di mata dunia. Dunia akan melihat bagaimana Indonesia mengelola event besar dengan profesionalisme, semangat, dan identitas nasional yang kuat. Dari lapangan hijau hingga tribun penonton, dari layar kaca hingga media sosial global, semua mata akan tertuju pada GBK, ikon kebanggaan yang kini disebut-sebut sebagai stadion kelas Eropa di jantung Asia Tenggara. Pertandingan melawan Tiongkok bukan hanya tentang 3 poin, tapi tentang harga diri, reputasi, dan masa depan sepak bola Indonesia. Kluivert dan gaya baru. Timnas, sentuhan Eropa di tanah Garuda sejak resmi menukangi Timnas Indonesia awal tahun ini. Patrick Kluivert, legenda Belanda dan mantan striker Barcelona, membawa angin segar dalam filosofi permainan Garuda. Di bawah arahannya, Timnas tak hanya tampil lebih rapi dan disiplin, tapi juga lebih percaya diri saat menghadapi lawan-lawan kuat dari Asia Timur dan Timur Tengah.
Sepak bola Indonesia punya potensi besar, dan sekarang waktunya mewujudkan itu di lapangan, ujar Kluivert dalam sesi latihan terbuka di Stadion GBK. Saya percaya pada para pemain, pada proyek jangka panjang ini, dan tentu pada dukungan luar biasa dari supporter Indonesia. Bermain di depan 80.000 pendukung di stadion sekelas Eropa seperti GBK adalah keuntungan besar yang tidak semua tim miliki. Di bawah Kluivert, timnas Indonesia menampilkan gaya bermain yang agresif, modern, dan efisien, perpaduan antara semangat Asia dan taktik Eropa. Laga melawan Tiongkok dipandang sebagai ujian besar pertama dalam perjalanan Kluivert bersama Garuda. Sorotan dunia. Dari UEFA hingga AFC Media Internasional mulai memberi perhatian khusus pada kiprah Indonesia. UEFA bahkan mengapresiasi langkah Indonesia yang merekrut pelatih dengan pengalaman kelas dunia dan mengembangkan infrastruktur sepak bola secara serius. Ini bukan hanya tentang membangun tim nasional. Ini soal membangun sistem, budaya, dan kepercayaan diri sebuah bangsa dalam sepak bola. Tulis ESPN dalam ulasan pra-pertandingan. Federasi Sepak Bola Asia, AFC, juga mengapresiasi peningkatan signifikan di sektor manajemen pertandingan, kualitas stadion, serta atmosfer kompetisi yang kini setara dengan negara-negara top Asia GBK. Lebih dari stadion, simbol kebangkitan dengan segala modernisasi yang telah dilakukan, mulai dari teknologi rumput hybrid, pencahayaan LED berstandar UEFA, hingga fasilitas media dan ruang ganti yang kini setara Stadion Premier League. GBK bukan sekadar stadion. Ia adalah simbol kebangkitan Indonesia di panggung dunia. Investasi besar di sektor olahraga ini pun mulai terlihat hasilnya. Indonesia kini dilirik sebagai calon tuan rumah berbagai ajang internasional, termasuk AFC Asian Cup dan turnamen FIFA kelompok usia. Ujian sesungguhnya. Tiongkok. Lawan kuat dengan ambisi besar. Tiongkok bukan lawan sembarangan. Mereka datang ke Jakarta dengan skuad bertabur pengalaman dan ambisi besar untuk mengamankan tiket ke putaran berikutnya. Mereka unggul dalam hal peringkat FIFA, tradisi, dan kedalaman skuad. Tapi Indonesia tak gentar. Di atas kertas, mereka mungkin favorit. Tapi sepak bola bukan soal kertas. Ini soal semangat, kerja keras, dan keyakinan. Tegas Kluivert dalam konferensi pers resmi AFC. Patrick Kluivert paham betul cara menghadapi tekanan pertandingan besar. Sebagai pemain, ia telah menghadapi laga-laga sekelas Liga Champions dan Piala Dunia. Kini, pengalaman itu ia bawa untuk menempa mental para pemain muda Indonesia. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Pratama Arhan, dan Elkan Bagot jadi tulang punggung revolusi skuad Garuda. Mereka tak hanya menjadi tumpuan di lapangan, tapi simbol generasi baru Indonesia yang tak takut bermimpi besar. Suara dari tribun, ribuan supporter, satu tujuan di luar stadion, dukungan pun terus mengalir. Media sosial dipenuhi